Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas salah satu unsur tata letak, yaitu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Fungsi ilustrasi yang pertama, untuk menarik perhatian orang. Misalnya saja, desain kemasan dibuat menarik dengan berbagai warna dan gambar, sehingga diharapkan dapat memunculkan minat seseorang untuk membeli produk tersebut, entah karena penasaran atau tergoda untuk mencoba produk tersebut hanya karena melihat kemasannya. Fungsi yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Contohnya dapat kita lihat pada kemasan mie instan. Pada bagian tata cara memasak, terdapat teks yang menjelaskan langkah-langkah memasak mie instan yang disertai dengan gambar ilustrasi, sehingga konsumen dapat memahaminya dengan lebih jelas. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Kadangkala ada peristiwa yang tidak bisa diabadikan dengan kamera, misalnya kehidupan manusia purba atau kronologi kecelakaan. Ilustrasi berperan untuk memvisualisasikan peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah membayangkan dan memahaminya. Fungsi selanjutnya, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Beberapa cerpen, khususnya cerpen untuk anak-anak, biasanya menyertakan gambar ilustrasi, supaya hanya dengan melihat gambar tersebut, pembaca secara sekilas dapat mengetahui gambaran singkat tentang apa isi cerpen tersebut. Fungsi terakhir, yakni sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Perwajahan disebut juga dengan sampul buku atau cover. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai keindahan pada perwajahan intinya untuk menarik minat pembaca dan juga menjelaskan secara singkat tema dari buku tersebut. Ragam gambar ilustrasi. Komik. Asal kata komik adalah komik dari bahasa Inggris yang artinya jenaka atau lucu. Dalam penyajian komik, yaitu menggunakan rangkaian gambar yang mana antara gambar satu dengan yang lain saling melengkapi dan mengandung sebuah cerita, atau yang sering disebut comic strip. Ilustrasi karya sastra. Dengan menggunakan ilustrasi, maka berbagai jenis cerita pendek maupun cerita bergambar akan menjadi menarik. Selain itu, hanya dengan sekali melihat, pembaca dapat mengetahui secara singkat apa isi dari karya sastra tersebut. Cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah maupun buku. Gambar pada cover mewakili atau memuat isi buku maupun majalah. Vignette, yakni gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis memiliki arti bahwa gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau yang sebenarnya, baik anatomi maupun proporsi yang dibuat sama sesuai dengan objek yang dilukis atau digambar. Karikatur. Karikatur memiliki arti melebih-lebihkan atau merubah bentuk atau deformasi. Gambar pada karikatur menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritikan. Kartun, yaitu gambar yang memiliki fungsi hiburan. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menghilangkan ciri khasnya. Berikut ini yang biasanya dijadikan objek pada gambar ilustrasi. Yang pertama manusia, kemudian hewan, benda, wajah atau close up, suasana, dan juga motif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar objek ilustrasi. Yang pertama pada gambar manusia harus memperhatikan proporsi.
Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selain proporsi, perlu memperhatikan juga anatomi, yakni kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Dalam menggambar binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Untuk menggambar tumbuhan, ada dua jenis cara. Yang pertama adalah dengan secara sederhana, yakni tumbuhan tidak digambarkan secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Kemudian, tumbuhan digambar secara lengkap, yakni tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian per bagiannya. Pasti kita pernah menemui huruf atau kalimat yang ditata seperti contoh gambar berikut ini. Penataan dan pengaturan huruf agar terlihat indah dan menarik ini disebut dengan tipografi. Tipografi adalah perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan, agar maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara visual kepada pembaca. Pengolahan tipografi tidak hanya terbatas lewat pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dekorasi, kesesuaian dengan tema, tetapi juga meliputi tata letak vertikal atau horizontal tulisan pada sebuah bidang desain. Ilmu tipografi digunakan pada banyak bidang, diantaranya desain grafis, desain web, percetakan, majalah, desain produk, dan lain sebagainya. Kategori tipografi. James Craig membagi tipografi menjadi 5 bagian, yakni Roman, Egyptian, sans serif, script, dan miscellaneous. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari Roman. Roman memiliki ketebalan dan ketipisan pada setiap garis di huruf-hurufnya. Ciri khas dari font Roman yakni klasik, anggun, tegas, lemah gemulai, dan feminim. Berikutnya Egyptian. Huruf yang berada di bawah keluarga Egyptian memiliki ciri huruf seperti papan. Egyptian memiliki ketebalan yang hampir sama di setiap hurufnya. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis Egyptian adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Yang ketiga adalah sans serif. Sans serif berarti tanpa sirip atau serif. Jadi, huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Yang keempat adalah script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan dari penggunaan font script adalah sifat pribadi dan akrab. Terakhir, miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki font miscellaneous adalah dekoratif dan ornamental. Berikut ini adalah beberapa contoh lain dari tipografi. Berikutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tipografi. Yang pertama adalah legibility. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini bisa ditentukan oleh yang pertama, kerumitan desain huruf, seperti penggunaan serif, kontras, stroke, dan lain sebagainya. Kita lihat pada contoh di bawah ini. Font yang paling mudah terbaca adalah kata kedua dari baris paling atas, dan font-font lain cenderung berjenis dekoratif, sulit terbaca, sehingga membutuhkan waktu untuk mengenalinya. Yang kedua, penggunaan warna. Agar teks mudah terbaca, teks dan background disarankan menggunakan warna yang kontras. Misalnya, jika teks menggunakan warna cerah, background yang digunakan haruslah berwarna gelap. Begitu juga sebaliknya. Jika teks berwarna gelap, background harus menggunakan warna cerah. Yang ketiga, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Kata kedua pada contoh di bawah ini, selain menggunakan font yang mudah dikenali, font tersebut juga sering digunakan dalam beberapa media cetak atau bacaan lainnya, sehingga pembaca sudah familiar dengan font tersebut. Hal yang perlu diperhatikan kedua dalam pembuatan tipografi adalah readability atau keterbacaan. Keterbacaan adalah tingkat kenyamanan suatu susunan huruf saat dibaca, yang dipengaruhi oleh yang pertama, jenis huruf. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, semakin rumit font, maka akan semakin tidak nyaman dalam membacanya. Yang kedua, ukuran. Besar kecilnya font harus disesuaikan dengan media yang digunakan. Misalnya untuk buku, judul buku harus dibuat lebih besar daripada ukuran font isi buku itu sendiri. Tidak bisa sebaliknya. Yang ketiga, pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan lain sebagainya. Ukuran spasi, jarak antar huruf juga perlu disesuaikan agar mata tidak terlalu lelah membaca, karena jarak antar kata atau kalimat yang renggang. Yang keempat, kontras warna terhadap latar belakang. Kontras warna terhadap latar belakang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika warna teks cerah, maka background harus gelap. Jika teks gelap, background harus cerah. Sekian materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.